Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada maghrib ini Allah mudahkan kita semua sholat berjamaah, ya. Mudah-mudahan ini salah satu indikasi Allah menginginkan kebaikan, ya, untuk kita semuanya. Ditambah lagi setelah sholat maghrib berjamaah, Allah masih menjadikan hati kita betah di masjid. Kita nggak langsung pulang, ya, demi mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang dibacakan pada acara hari ini, ya. Kita masuk bab ma jaa annal ghuluwa fi quburis sholihin yusayyiruha awsanan tu'batu min dunillah. Bab tentang bahwa berlebihan dalam kurung mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang soleh itu bisa menjadikan perbuatan tersebut seperti menyembah berhala-berhala, ya, menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini judul babnya, ya. Dalilnya yang pertama, hadis yang ada di dalam kitab Al-Muwatta. Kitabnya siapa ini? Imam Malik, ya. Ini nanti Bapak buka di Google, ya, searching Imam Syafi'i rahimahullah waktu itu datang ke Imam Malik mau belajar Muwatta. Kemudian Imam Malik nyuruh apa? Asistennya. Nih, nanti kamu dibacain sama dia. Apa jawab Imam Malik? Aqra'u binafsi. Saya baca sendiri boleh, ya? Ternyata kitab yang setebal ini, Pak, kitabnya setebal ini, itu sudah dihafal dulu sama Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i datang ke Imam Malik. Bapak Ibu tahu berapa lama menghafalnya? Kitab hadis yang setebal ini dihafal oleh Imam Syafi'i berapa lama? 17 hari. Luar biasa. Nanti di searching. Ya, khawatir saya salah, ya. Kalau salah mungkin hanya beda-beda dikit angkanya, antara 18 hari atau 17 hari. Kitab hadis yang setebal itu, ya, subhanallah. Nah, di dalam kitab Al-Muwatta tadi ada hadis Nabi, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jangan. Saya tanya, Pak, mungkin nggak ada orang Islam menyembah kuburan Nabi, sujud kepada kuburan Nabi? Secara logika kan mustahil. Maka yang dimaksud menyembah kuburan di sini adalah apa? Mengagungkan, ya, mengagung-agungkan kuburan orang soleh, ya, dalam kurung kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengkhususkan beribadah di kuburan tersebut. Kemarin sudah dibahas kan di sini. Termasuk larangan adalah beribadah di kuburan, ya, karena kata-kata masjid itu bisa dimaknai apa? Tempat ibadah. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka kalau ditanya, baca Quran itu tempatnya di kuburan atau di masjid? Di masjid, ya. Baca sholawat lebih bagus di kuburan apa di masjid? Di masjid. Zikir, ya, i'tikaf yang benar adalah di masjid. Lihat yang terjadi ketika orang-orang dianjurkan ibadah di kuburan, apa yang terjadi? Masjidnya kosong, masjidnya sepi, karena orang berbondong-bondong ibadah di kuburan.
Ishtadda ghadabullahi ala qaumin, ya, Allah sangat marah terhadap suatu kaum yang bagaimana? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, ya, tempat ibadah. Siapa yang dimaksud ini? Yahudi dan Nasrani. Saya tanya, orang Yahudi Nasrani kafir nggak, Pak? Nah, di sini Nabi sedang menjelaskan bahwa beribadah di kuburan itu bisa menjadi wasilah, ya, mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Itu maksudnya, ya. Makanya Nabi mengingatkan betapa marahnya Allah kepada suatu kaum yang mereka menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai tempat ibadah, dalam kurung masjid-masjid. Nah, faedahnya qasdul quburi li ta'zimiha ibadatun laha. Seseorang yang pergi ke kuburan niatnya ingin mengagungkan kuburan tersebut, maka itu berarti dia sedang beribadah kepada kuburan tadi. Nah, ini bahayanya itu ke sana. Dan ini pasti banyak saudara-saudara kita yang tidak setuju, pastinya itu. Ya, silakan berbeda pendapat, tapi nanti masing-masing orang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, kita membacakan hadis, kita bacakan faedah yang dipetik oleh Syekh, ya, penulis. Fayakunu syirkan mahma kana qurba ashabiha minallah. Maka perbuatan tadi, ya, mengagungkan kuburan tadi bisa menjadi perbuatan syirik, gak peduli walaupun penghuni kubur itu adalah orang soleh. Yang sudah meninggal mah gak salah apa-apa, ya kan? Yang salah siapa? Yang mengagungkan kuburan tadi, ya. Yang kedua, isbatu sifatil ghadabi lillahi 'alal wajhil laiqi bihi subhanahu. Di dalam hadis tadi yang kita bacakan, ya, di Muwatta'nya Imam Malik tadi, itu ditetapkan sifat marah bagi Allah. Betul, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah mencintai kaum muslimin, tapi Allah juga punya sifat marah. Di antaranya Allah marah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi menjadi apa? Masjid atau tempat ibadah. Yang ketiga, tahrimu bina'il masajidi 'alal qubur. Diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Ya, alhamdulillah masjid kita nggak ada kuburannya. Ya, beberapa masjid itu saya nggak ngerti itu sengaja atau tidak, ya. Itu di depan pengimamannya itu ada kuburan. Bahkan bukan hanya satu, benar gak, Pak? Ini saya nggak mengerti ini apa maksudnya. Ya, subhanallah. Ya, la ilaha illallah. Maka ini yang harus dipelajari, bahwa yang namanya masjid dan kuburan itu tidak boleh disatukan. Ya. Kemarin sudah lalu, ya, pekan lalu penjelasan kita bahwa membangun apapun di atas kuburan hukumnya haram. Makanya kuburan itu nggak boleh disemen, Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan di kajian malam Kamis, ya, saya bilang begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang tua kita sudah meninggal, demi Allah mereka tidak butuh diperbagus kuburannya. Dan orang yang membagus-baguskan kuburan orang tuanya sama sekali tidak bermanfaat. Yang mereka butuhkan adalah doa. Ya, kita yang masih hidup ini, anak-anaknya menjadi orang yang soleh, menjadi hamba Allah yang taat beribadah. Karena seluruh ibadah yang dilakukan oleh seseorang, pahalanya itu dirasakan oleh kedua orang tuanya. Apa kata Nabi? Al-waladu min kasbil walid. Anak itu adalah hasil usaha orang tua. Nah, ini tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Nah, besok kalau bapak meninggal, gak usah dibangun-bangun kuburan, gak usah diperbagus kuburan. Yang bapak butuh itu kamu jadi hamba Allah yang soleh.
Kamu yang rajin ngajinya, sholat 5 waktu dijaga. Nah itu yang kita butuhkan. Ya, sama sekali tidak orang meninggal itu tidak butuh kuburannya dihias-hias ya. Kemudian yang keempat, tahrimus sholati indal quburi walau lam yubna masjidun. Ya. Diharamkan sholat di sisi kubur walaupun nggak ada bangunan apa-apa, nggak boleh. Karena makna masjid tadi apa? Tempat ibadah. Nah, termasuk sholat di sisi kuburan itu haram, ya, tidak boleh. Makanya nanti ada bab apa? Sholat menghadap kubur, ada babnya itu ya. Nah, ini dihindari. Makanya beberapa saudara-saudara kita yang sudah ngaji, ketika mau sholat itu diteliti sama dia, masjidnya ada kuburannya enggak ini, ya. Nah, memang begitu hukumnya ya. Diusahakan cari masjid yang aman, yang enggak ada kuburannya. Hadis yang berikutnya, Wali bin Jarir bisanadin an Sufyan an Mansur an Mujahid, ya. Siapa tadi? Ibnu Jarir. Tahu Ibnu Jarir Bapak Ibu? Kenal enggak? Siapa Ibnu Jarir? Ulama tafsir ya. Beliau punya kitab tafsir yang namanya apa? At-Tabari ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Karena ada tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Qur'anil Azim ya, ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, beliau Ibnu Jarir ini membawakan hadis yang sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Mujahid siapa? Muridnya Abdullah ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu. Maka Mujahid menjelaskan, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra, ya. Ketika sedang menjelaskan siapa itu Lata, Uzza, Manat ya. Maka Mujahid berkata, kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Nah, Lata ini ternyata dulu ketika hidup beliau adalah orang yang baik, orang soleh. Nah, kenapa disebut Lata? Karena dia suka membuat adonan roti ya, tepung dicampur sama kurma ya. Yaluttu lahumus sawiq. As-sawiq ini tepung yang dicampur dengan kurma. Buat apa? Dibagikan secara gratis untuk jamaah haji. Masya Allah. Cuman dulu Bapak Ibu haji itu betul-betul susah payah. Sekarang mah udah tinggal bayar, catering datang ya kan. Dulu bekal itu benar-benar bawa perbekalan. Bisa jadi bekalnya hilang, dicuri sama orang ya kan. Nah ini Lata ini orang baik, dia bikin adonan tepung sama kurma tadi, bikin kue, dibagikan secara gratis untuk jamaah haji. Jamaah haji kan dari mana-mana, otomatis jadi terkenal kesolehan beliau ya. Maka ketika Lata tadi meninggal ya, Al-Lata meninggal, maka ternyata orang-orang yang mungkin dulu merasa pernah menerima kebaikannya ya, itu kumpul di kuburannya. Ngapain? Iktikaf. Di kuburannya Lata tadi dibikin apa? Iktikaf, orang-orang kumpul di situ ya. Nah, ternyata salah satu berhala yang Allah ceritakan di Al-Quran, Lata bentuknya apa Pak Bu? Kuburan ya. Nanti beda sama Uzza, beda sama Manat. Ada yang bentuknya bangunan, ada yang bentuknya pohon besar. Nah, Lata ini bentuknya apa? Kuburan yang diagungkan. Wa kadza qala Abul Jawza an Ibni Abbas. Nah, riwayat ini sama dengan yang diriwayatkan oleh Abul Jawza dari mana? Abdullah ibnu Abbas. Tadi Mujahid muridnya siapa? Ibnu Abbas ya, sama guru sama murid ucapannya sama. Kana yaluttu sawiq lil hajj. Dulu Lata itu semasa hidupnya suka membuat adonan tepung dicampur dengan kurma dibagikan ke jamaah haji. Hadis yang berikutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat
Rasulullah SAW, iya benar, melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajid. Yang kedua, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Wassuruj, apa surut artinya? Lampu. Nah, jadi di hadis ini ada 3 yang dilaknat oleh Rasul. Yang pertama siapa? Wanita yang ziarah kubur. Yang kedua, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Yang ketiga, orang yang memasang lampu di kuburan. Nanti mengenai wanita ziarah kubur, sabar dulu, tahan dulu ya. Nanti kita jelaskan lebih detailnya gimana ya. Yang pertama, yal'anun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadzal hadis salasa asnaf yang tadi kita jelaskan. Yang pertama, an-nisa'u allati yazurnal qubur, yaitu wanita-wanita yang rajin ziarah kubur. Ya? Kenapa kok wanita dilarang ziarah kubur? Wadzalika lamma fihinna min ad-dha'fi al-muaddi ila jazaihin. Wanita itu kalau ke kuburan, apalagi sering ke kuburan, itu akan membuat dia emosional. Karena wanita itu kan berperasaan kan. Contoh, mohon maaf, seorang wanita suaminya Allah wafatkan, dia belum bisa menerima suaminya wafat, dia ziarah kubur, dia bawa perasaan, dia akan menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Iya nggak Pak? Nah ini gawatnya di sini. Ya, akan mengulang-ulang kesedihan. Karena lemahnya perasaan tadi tidak dibarengi dengan kuatnya iman. Makanya wanita tidak dianjurkan sering-sering ziarah kubur. Nanti ketika ziarah kubur tadi, yang diziarahi adalah kuburan orang yang dia cintai, akan menimbulkan dendam. Ya. Kemudian apa? Niyahah. Niyah itu apa Pak? Ibu, meratapi mayit, ya, tidak ikhlas orang yang dicintainya Allah ambil. Nah ini sebab kenapa wanita tidak disarankan ziarah kubur. Adapun kalau memang wanita tadi akidahnya kuat, ya, imannya bagus, boleh nggak ziarah kubur? Boleh Pak. Mana dalilnya? Nih, Bapak nanti buka searching tentang doa ziarah kubur. Ya, doa ziarah kubur gimana? Ini yang panjang ini Pak. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Tahu Bapak Ibu itu doa diriwayatkan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah nanya kepada Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca? Maka Nabi ngajarin itu. Berarti Aisyah ziarah kubur nggak? Nah, ini dua dalil tadi. Kalau kita ambil dua-duanya, yang satu dilarang ziarah kubur, yang satu lah kok Aisyah ziarah kubur kan? Maka tadi digabungkan. Tidak boleh wanita-wanita ziarah kubur kalau imannya tidak siap, akidahnya tidak siap. Ya, dia boleh ziarah kubur kalau dia memang sudah menerima ketetapan dari Allah bahwa semua yang Allah takdirkan itu sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Semua takdir yang baik maupun yang buruk. Akidahnya kuat, imannya tebal, ziarah malah menambah keimanan, malah dia ingat akhirat, malah dia takut kepada Allah. Pulang ziarah kubur, rajin ibadah. Nah, itu boleh kalau yang seperti itu. Ya, tapi kalau wanita tadi ziarah kubur malah apa tadi Pak? Emosional, ya, mengedepankan perasaan, malah tidak menerima ketetapan dari Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan.
Gitu ya. Jadi jawabannya apa? Rinci. Gitu. Adapun yang kedua, wal muttakhidina mawadi'a lil ibadati 'alal qubur, sudah kita bahas pekan yang lalu, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, yang ketiga, wal musy'ilina as-suruja 'alaiha, yaitu orang-orang yang nyalain lampu di kuburan-kuburan. Lima fi dzalika min idha'atil mal biduni faidah. Kenapa nggak boleh kuburan dinyalain lampu? Termasuk menyia-nyiakan harta. Karena kalau mau terang kuburannya selama hidup, baca Quran, sholat malam, ya pas kita lagi hidup Pak, meninggal kuburnya Allah terangi dengan cahaya. Ya, nggak bisa pakai penerangan apa? PLN nggak bisa. Ya. Allah terangi kuburan orang-orang yang sudah meninggal. Syaratnya apa tadi? Hah? Selama hidupnya beramal soleh. Mana dalilnya? Surah Al-Hadid Pak. Yuk kita buka bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Al-Hadid ayat 28. Ya? Al-Hadid ayat 28. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah, Allah akan memberikan engkau dua rahmat, ya, dua bagian rahmat. Dan Allah jadikan bagi kalian apa? Cahaya tuh. Yang dengan cahaya itu engkau bisa berjalan. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru nanti kuburnya Allah beri cahaya, Allah terangi kuburnya, ya. Maka kalau ada yang nanya kenapa memberi lampu di kuburan itu haram, jawabnya apa tadi Bapak Ibu? Menyia-nyiakan harta. Gimana kalau ari-ari dipendam kemudian dikasih lampu? Bener nggak Pak? Hah? Agak termasuk, nggak usah ya, nggak usah. Sebagian orang kan ari-arinya udah dimasukin dalam kendi kan, masya Allah, tinggal gali agak dalam aja. Karena dulu pernah saya nanya, kenapa kok ini dikasih lampu? Jawabannya apa? Takut digali sama hewan buas. Ya, masuk akal sih, ya kan? Kan kalau ada malam nyala kan dikira api kan. Kemudian lampu bohlam itu kan lama-lama panas ya. Zaman dulu kan pakai bohlam ya. Gitu. Maka solusinya tinggal gali aja lebih dalam supaya amisnya darah tidak kecium. Udah gitu aja. Ya, Allah alam bisawab. Innamal a'malu binniyat. Bapak niatnya kan masang lampu buat jalan. Gak masalah. Dari awal masang tiang itu, ngadain lampu di situ adalah untuk penerangan jalan. Itu berpahala. Bapak memudahkan orang lewat, ya kan? Dan orang lewat kuburan kalau nggak ada cahaya takut Pak. Apalagi Assalamualaikum ya halal, dia dijawab Waalaikumsalam, padahal kuncinya lagi di situ. Nggak apa-apa itu Pak, nggak apa-apa. Karena niatnya menerangi jalan. Ya. Kita udah belajar yang nggak boleh adalah memberi lampu di kuburan ya. Tapi kalau di jalan juga masalah. Kalau memungkinkan dipindah, makamnya itu dipindah. Kenapa? Itulah kenapa hukum asalnya kaum muslimin dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Biar nggak terjadi hal seperti ini. Jadi yang bagus itu kita jadi orang yang biasa Pak, orang normal. Bagaimana orang normal? Ya kita meninggal dimakamkannya di mana? Pemakaman kaum muslimin. Udah gitu aja. Sebagian orang mohon maaf, sebagian orang mungkin nggak tahu dirasa atau tidak dirasa ya. Merasa punya harta, merasa punya jasa, akhirnya dia pengennya dimakamkannya di mana? Di depan rumahnya, di pekarangan rumahnya, betul nggak Pak? Ada kan sebagian orang kan gitu. Nah, atau di
sebelah sananya masjid. Jangan Bapak Ibu, jangan. Udah, yang paling bagus itu adalah jadi manusia biasa. Kalau kita meninggal dimakamkan di mana? Pemakaman kaum muslimin, udah selesai. Gitu. Sehingga kita saddu dzari'ah, itu namanya saddu dzari'ah. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya, saddu dzari'ah itu misalnya Bapak punya kebun anggur. Kemudian temannya punya pabrik khomer. Nawar anggur Bapak, dijual nggak ke sana? Jangan. Karena kita sudah pasti kalau anggur itu dibeli sama orang ini yang punya pabrik khomer, dijadikan apa anggurnya? Jadi khomer. Nah, itu namanya saddu dzari'ah. Kita tidak menjual anggur kita ke penjual khomer, namanya saddu dzari'ah. Sama kita juga, nanti kita meninggal, makam kita kuburan kita dimakamkan di pemakaman kaum muslimin supaya menghindari tadi. Jangan sampai ada kuburan di depan masjid atau di pekarangan masjid, apalagi di dalam masjid. Itu hukumnya gimana ya tadi? Kalau memang kuburannya memungkinkan dipindah, maka bagus dipindah, sehingga masjid ini bersih dari kuburan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Bapak masih memungkinkan cari masjid yang nggak ada kuburannya, itu paling utama. Tapi kalau memang nggak ada masjid lain ya, misalnya ya, setahu saya sih memang hukumnya makruh dengan syarat tadi tidak langsung menghadap kuburan. Ada tembok tadi penghalang, ya. Jadi masjid sudah ada tembok ya kan, nah terus ada kuburan. Nah di situ berubah hukumnya jadi makruh. Memang nggak sampai haram. Yang haram itu kalau memang langsung menghadap kuburan. Tapi kalau kita masih bisa berusaha mencari masjid yang bersih dari kuburan, itu lebih bagus, lebih utama. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu indahnya kematian seorang mukmin, malakul maut itu datang mau nyabut nyawanya orang mukmin, ngapain? Dipanggil ruhnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau ke Rabbmu dengan penuh keriduan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang di sana, yang sudah menerima pahala di sana. Wadkhuli jannati, masuklah ke surganya Allah. Sebenarnya sih kalau ditanya korelasinya dengan ziarah kubur nggak ada. Ya, karena ayat itu tentang apa? Sakaratul maut. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Yang benar adalah sebelum masuk makam, kalau bisa lepas sandal. Ya. Ada sunnahnya, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Kemudian mengucapkan salam tadi. Hafal nggak salamnya tadi? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Terus apa lagi? Saya juga agak lupa. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Terus? Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Apa lagi? Satu kalimat lagi. As'alullaha lana walakumul afiyah. Coba diulang lagi. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirina. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Kepanjangan, Pak. Ini ada yang pendek. Yang pendek, assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yang pendek ya. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, itu aja. Tahu nggak artinya apa, Pak? Keselamatan atas kalian wahai kaum mukminin yang sudah meninggal ini, kami insya Allah akan menyusul. Nah, ini hebatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan
Kalimat insya Allah, lihat di situ, insya Allah bikum lahiqun. Padahal kalau kita tanya, yang namanya kematian pasti atau tidak pasti? Tapi pakai kata apa tadi? Insya Allah. Jadi nggak masalah ketika kita ditanya, hal anta mu'min? Apakah kamu orang mukmin? Insya Allah. Nah ini masuknya ke sini nanti. Bukan keraguan-raguan. Kok bilang insya Allah? Apa Anda ragu? Anda ini orang beriman? Nggak ragu. Justru insya Allah di situ insya Allah yang apa? Kepastian. Paham maksud saya, Pak? Nah ini hebatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika menjelaskan kalimat insya Allah yang dikatakan oleh seorang mukmin ketika ditanya, apakah Anda mukmin? Insya Allah. Nah jawabannya ke sini nanti. Karena yang namanya mati itu adalah hal yang pasti. Tapi di dalam kalimat doa tadi pakai apa? Insya Allah. Karena insya Allah itu bukan ragu-ragu. Justru kita melibatkan Allah ketika kita menjawab sesuatu. Saya tanya, Pak, nih ini bagus banget memang. Ada kitabnya di rumah, kitab Al-Iman itu ya. Tebel itu, Pak. Itu satu buku bahas tentang iman doang. Ada yang bertanya begini, apa jawaban kita kalau kita ditanya, apakah Anda takut kepada Allah? Kalau Bapak tak jawab iya, khawatir kita menjadi orang yang berdusta. Kalau kita ini orang-orang yang takut kepada Allah, kenapa kita masih bermaksiat? Ayo. Apakah Allah tidak melihat kita? Tuh, kalau kita jawab iya, nanti kita masuk orang-orang yang berdusta. Tapi kalau kita jawab enggak, kafir, Pak. Orang yang enggak takut Allah, kafir, ya kan? Maka jawabnya apa, Pak? Kami memohon kepada Allah rasa takut itu. Ya, kita minta kepada Allah supaya kita diberi rasa takut tersebut. Yang kalau rasa takut itu menghujam ke dalam hati kita, itulah yang menjadi bahan bakar kita untuk menjauhi maksiat-maksiat. Semakin tebal rasa takut kita kepada Allah, itulah yang menjadi bahan bakar supaya kita semangat ibadah kepada Allah. Gitu, Pak. Oh itu panjang banget pembahasannya itu. Itu tebal bukunya, Pak. Itu satu buku ngebahas tentang iman doang, subhanallah. Ya mungkin kapan waktu ya. Tapi kita habisin dulu ini kita ini. Ini udah setengah ini, alhamdulillah ini. Ya, mudah-mudahan nanti selesai. Gitu, Pak ya. Intinya kita hidup di suatu daerah yang memang masih perlu banyak belajar tauhid, masih banyak masjid-masjid yang ada kuburannya kan. Maka kita yang udah belajar, ya belajar. Ya, berusaha menghindari masjid tadi. Kalaupun Bapak DKM, maka Bapak punya tanggung jawab. Ya, gimana itu untuk merealisasikan masjid-masjid yang bersih dari kuburan-kuburan gitu ya. Kita sebutkan faedahnya. Yang pertama, jawazul la'nil fusaq ala sabilil umum. Bolehnya melaknat orang-orang fasik dengan bahasa yang umum. Ya, sudah lewat ya penjelasan ini ya. Jadi boleh Bapak kalau kita dizalimi oleh orang lain, kemudian kita berdoa, ya Allah, balaslah perbuatan orang-orang yang zalim. Umum kan? Gak disebut orangnya ya? Boleh seperti itu, boleh. Mendoakan keburukan untuk orang zalim boleh. Ya. Tapi tadi bahasanya secara umum. Yang kedua, tahrimu ziaratil kubur lin nisa. Diharamkan wanita-wanita berziarah kubur. Tadi sudah lewat penjelasannya ya. Yang ketiga, tahrimu ittikhadil masajidi wassuruji alal kubur. Haramnya membangun masjid-masjid di atas kuburan, termasuk meletakkan lampu-lampu di atas kuburan. Yang keempat, min maqasidis syari'ati saddu kulli ma yuaddi ila syirki. Di antara tujuan syariat ya adalah memotong seluruh jalan yang mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Semua wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan wajib dipotong, nggak boleh, Pak. Ya, termasuk pakai jimat. Apalagi, Pak? Ini nih kadang-kadang yang tidak disadari. Berharap kepada makhluk. Nah ini ya, kadang-kadang ini yang nanti ada bab di belakang ada salah satu kesyirikan adalah bergantung kepada
makhluk ya. Termasuk mengagungkan kuburan itu juga wasilah kepada kesyirikan, wajib dipotong. Yang kelima, tahrimu idha'atil mal biduni faidah, haramnya menyia-nyiakan harta, nggak ada faedahnya sama sekali. Termasuk tadi contohnya apa? Mengadakan penerangan di kuburan. Gimana kalau bangunnya di patoknya aja gitu ya? Ya tadi kalau kita kembali ke hadis, secara mutlak kita nggak boleh bangun apa-apa. Kalaupun ingin menjadi penanda, yang pertama patoknya tadi cukup dengan batu saja. Bapak Ibu yang pernah umroh, silakan cek lagi makam Baqi, makam Ma'la, kayak gimana itu? Hanya ditaruh apa? Batu, udah gitu aja. Ya, ini kadang-kadang yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Saya tanya Bapak Ibu, misalnya nih, saya dikubur, qadarullah dengan cuaca segala macam gitu ya, kuburan saya hilang. Sebulan kemudian, ya nggak tahu mungkin ada musibah banjir atau gimana, kuburan saya hilang. Sebulan kemudian ada yang meninggal, kemudian digali, ternyata kuburan saya. Boleh nggak orang tadi dimakamkan di situ? Boleh, Pak. Dan itu sudah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat, memakamkan 2 orang, 3 orang dalam satu liang lahat, boleh. Jadi nggak masalah, Pak. Jadi kekhawatiran masyarakat nanti kuburan ayah saya hilang atau digali sama orang, nah ini saya sampaikan tidak mengapa. Nah, biasanya nanti kalau penggali kubur itu ada apa? Kain ya, ada kain kafan itu. Biasanya kalau masih cetek tuh dia nggak lanjutin dia, pindah ya. Jadi mungkin ini PR-nya buat pengelola makam supaya tidak melanggar hadis ini ya. Bagaimana nih menandai bahwa itu kuburan, kan gitu ya? Ya sementara saya nggak berani membolehkan, nggak berani karena boleh atau tidak boleh kan wajib dengan dalil ya. Maka saya hanya bisa menjawab ya minimal penanda itu kuburan. Yang pertama tanahnya ditinggiin, yang kedua kepalanya itu cukup diletakkan batu sebagai penanda bahwa itu kuburan. Adapun yang di Raudhah itu sejarahnya panjang. Dulu Nabi dimakamkan di kamarnya Nabi, bukan di dalam masjid. Itu salah satu keteledoran pemerintah di saat itu, ketika mengadakan pelebaran masjid itu malah ke arah barat. Ya, nanti digali lagi sejarahnya ya. Dan itu pemerintah sudah mengusahakan supaya masjid dan kuburan Nabi itu terpisah. Jadi kalau yang belum tahu ya, kuburan Nabi itu kan di situ ada 3 makam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum ya kan. Nah, itu pemakaman tiga orang yang paling mulia di atas muka bumi itu ditembok dulu. Jadi sudah ada tembok makam, oke. Begitu juga masjid ditembok juga. Jadi ada masjid, ada tembok masjid, ada tembok makam. Dan di antara tembok masjid sama tembok makam tadi dibangun tembok lagi. Betul-betul supaya memang terpisah. Itu makanya kalau yang meneliti ya itu diusahakan jangan sampai ada orang sholat menghadap makam Rasul, bener kan? Nah, kan makam Rasul sebelah kirinya kan, nah sholat tetap di sana. Gitu. Jadi itu sudah diupayakan oleh pemerintah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini mungkin itu kita jadikan sebagai ujian juga, bener kan? Kita jadikan ujian. Karena Nabi nggak salah, sahabat nggak salah. Yang salah siapa itu? Yang melebarkan masjid ke arah barat itu. Gitu ya, itu yang terjadi. Ya kita anggap itu kan udah terlanjur. Kita anggap sebagai ujian. Yang dimana realita tidak menggoyahkan syariat. Syariatnya Nabi ngajarin kita jangan ibadah di kuburan, hatta kubur Nabi. Nanti insya Allah nih pekan depan masih berkelanjutan bagaimana berhubungan dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Udah ini ya azan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.